Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama Kerabat ID. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan bagi teman-teman yang belum tes, gimana kabarnya nih? Semoga semua hal telah dipersiapkan secara matang untuk menghadapi tes SKD agar teman-teman bisa memperoleh nilai yang diharapkan dan tentunya lolos PG dan melaju ke tahap selanjutnya. Amin. Kali ini kita akan membahas beberapa model soal TWK yang katanya muncul pada saat tes SKD kemarin. Semoga ini bisa memberikan gambaran dan pemahaman kepada teman-teman yang belum tes SKD ya. Oke, kita langsung saja tampilkan soalnya. Let's go. Penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Praktik penyelenggaraan negara berikut ini yang sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah bla bla bla. Praktik penyelenggaraan negara yang sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila, yaitu penyelenggaraan negara yang demokrasi. Oke teman-teman, mari kita lihat pilihan jawabannya. Poin A, penerapan wajib pajak bagi warga negara yang memiliki penghasilan di atas wajib pajak. Nah, ini lebih berhubungan dengan sila kelima ya teman-teman, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ini adalah sila kelima? Karena wajib pajak hanya diberlakukan kepada yang memiliki penghasilan di atas wajib pajak, dengan kata lain, yang memiliki penghasilan yang tinggi. Sedangkan yang memiliki penghasilan yang rendah atau di bawah wajib pajak tidak dikenakan wajib pajak. Ini menunjukkan keadilan sosial. Oke, kita lanjut ke poin B. Rakyat diberi kebebasan untuk mengembangkan budaya daerah dan mengakui keanekaragaman budaya. Ini lebih ke sila ketiga ya, teman-teman. Kemudian poin C, pemerintah menguasai sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak untuk kemakmuran bersama. Ini jelas-jelas berkaitan dengan sila kelima ya, teman-teman. Kemudian poin D, rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum. Nah, ini adalah praktik penyelenggaraan negara yang sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sesuai yang tertuang dalam sila keempat Pancasila, teman-teman. Jadi jawabannya adalah D ya, teman-teman. Berikutnya poin E, pemerintah berupaya untuk mengembangkan jaminan sosial sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini jelas-jelas berhubungan dengan sila kelima ya teman-teman mengenai keadilan sosial. Oke teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke soal yang kedua. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan Pancasila, mulai sila pertama hingga sila kelima. Berikut ini yang merupakan pengingkaran kewajiban yang berkaitan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari adalah bla bla bla. Pengingkaran kewajiban berarti pelanggaran kewajiban ya, atau penolakan terhadap kewajiban yang harus dilakukan yang berkaitan dengan Pancasila khususnya sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita lihat pilihan jawabannya teman-teman. Poin A, tidak mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Ini adalah pengingkaran kewajiban yang berkaitan dengan sila kedua. Berikut poin B, mengembangkan sikap intoleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Berarti ini adalah pengingkaran kewajiban yang berkaitan dengan sila pertama. Selanjutnya poin C, tidak memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ini adalah pengingkaran terhadap kewajiban yang berkaitan dengan sila keempat. Oke, kemudian poin D, menolak mengembangkan sikap musyawarah di lingkungan sekitar. Nah, ini sama juga ya, sama poin C, yaitu pengingkaran kewajiban yang berkaitan dengan sila keempat. Selanjutnya poin E, menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan golongan dan bangsa.
Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Ini merupakan pengingkaran kewajiban yang berkaitan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Seharusnya pernyataan yang benar itu adalah menempatkan kepentingan bersama atau kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan golongan. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang ketiga. Hadirnya globalisasi memberikan ancaman pada aspek ekonomi dan sosial budaya bangsa Indonesia. Salah satu contoh ancaman dalam aspek sosial budaya adalah masuknya pengaruh budaya asing yang mengancam jati diri bangsa Indonesia. Salah satu budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa adalah berkembangnya paham sekularisasi, yaitu bla bla bla. Nah, sekularisasi ini adalah hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Oke, coba kita lihat pilihan jawabannya. Poin A, proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini adalah modernisasi ya teman-teman. Poin B, proses peniruan oleh suatu masyarakat tentang kebudayaan barat yang dianggap lebih baik dari kebudayaan sendiri. Ini adalah westernisasi. Berikut poin C, transformasi lokal identifikasi erat dengan cita-cita dan lembaga-lembaga keagamaan ke dalam nilai-nilai dan pendirian non-spiritual dan duniawi. Nah, ini adalah sekularisasi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Karena hal ini menunjukkan sesuatu hal yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Oke, berikut poin D. Transformasi lokal identifikasi erat dengan cita-cita dan lembaga-lembaga keagamaan ke dalam nilai-nilai dan pendirian spiritual. Nah, ini adalah kebalikan dari sekularisasi ya teman-teman. Biasanya disebut religius ya kayaknya. Yang terakhir poin E, paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Ini adalah materialisme. Oke teman-teman, jadi tadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Transformasi lokal identifikasi erat dengan cita-cita dan lembaga-lembaga keagamaan ke dalam nilai-nilai dan pendirian non-spiritual dan duniawi. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Berikut kita melangkah pada soal yang keempat. Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah bla bla bla. Kata kuncinya adalah persamaan di dalam hukum. Jika sama atau ada persamaan, maka akan adil dan tercipta keadilan. Dengan adanya persamaan di dalam hukum, maka akan mendorong terciptanya kehidupan yang tertib dan aman dalam kehidupan sehari-hari. Serta dengan adanya persamaan di dalam hukum ini, maka akan memberikan kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Nah, jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oke teman-teman, selanjutnya kita melangkah ke soal yang kelima. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan atau BPK yang bebas dan mandiri. Sehubungan dengan itu, BPK diberikan kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK ini kemudian diserahkan kepada bla bla bla. Ini tentang BPK ya teman-teman. Dasar hukum mengenai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 8A tentang BPK ya atau Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu pada pasal 23E, 23F, dan pasal 23G. Dan yang mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK ini kemudian diserahkan kepada siapa atau kepada lembaga mana, itu diatur dalam pasal 23E ayat 2 yang berbunyi hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR
DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Untuk pimpinan BPK ini dipilih oleh anggotanya. Dan BPK ini berkedudukan di ibu kota negara ya, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal ini diatur dalam pasal 23F dan 23G. Oke teman-teman, selanjutnya kita melangkah lagi ke soal yang keenam. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun tujuan dibentuknya DPD adalah bla bla bla. DPD dibentuk pada tahun 2004 ya teman-teman, dan sebelum tahun 2004 disebut utusan daerah. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD ini merupakan sebuah lembaga negara yang anggotanya itu bersifat independen ya, dan bukan anggota dari partai politik. Sesuai dengan namanya, Dewan Perwakilan Daerah, tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Jadi jawaban yang sesuai adalah poin A ya teman-teman. Memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Oke teman-teman, jadi teman-teman jangan terkecoh dengan poin B dan poin-poin yang lainnya. Untuk poin B ini memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah tujuan dari otonomi daerah. Oke, selanjutnya kita melangkah pada soal yang ketujuh. UUD 1945 adalah hukum dasar atau konstitusi yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, artinya bla bla bla. Nah, fungsi kontrol Undang-Undang Dasar 1945 ini berarti fungsi yang digunakan untuk mengontrol atau mengawasi. Mengawasi apa? Mengawasi norma-norma hukum, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan pemerintah daerah, dan seterusnya. Apakah peraturan-peraturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945? Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman jangan terkecoh ya dengan pilihan jawaban C ya. Perlu diingat, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi yang berlaku di Indonesia. Jadi dia menjadi acuan terhadap peraturan-peraturan yang lainnya ya, yang ada di bawahnya. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.